Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakan Alfayat bin Mai, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Asteria Dwima, Muhammad Raihan, dan Rafael Hamzah. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang globalisasi di dalam bidang pendidikan, sosial, dan Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Masalah sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Masyarakat tidak siap dengan dampak globalisasi ataupun globalisasi itu sendiri secara mental maupun kultural, atau masyarakat terpedaya dengan perubahan akibat globalisasi sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara perubahan dan nilai norma yang berlaku. Globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. 1. Kesenjangan penguasaan iptek. 2. Kesenjangan ekonomi. 3. Kesenjangan politik. 4. Kesenjangan sosial budaya. Kultur shock merupakan masyarakat mengalami guncangan mental akibat belum siapnya menerima unsur-unsur baru. Dan kultur like ketidakseimbangan unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya masyarakat tahu cara menggunakan teknologi internet namun tidak bisa membatasinya. Strategi untuk mengatasi ketimpangan akibat globalisasi. 1. Globalisasi menerima pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima selera lokal. 2. Kleolisasi mencampurkan pengaruh global untuk menghasilkan penemuan baru. 3. Memperkuat identitas lokal. 4. Menguatkan rasa bangga terhadap bangsa sendiri. 5. Selektif terhadap globalisasi. 6. Siap menghadapi globalisasi dan perubahan dunia yang sangat cepat. 7. Melestarikan budaya sendiri. 8. Melakukan kontrol diri. 9. Interaksi. 10. Menguatkan fungsi-fungsi kelembagaan. globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dalam bidang pendidikan. Berikut penjelasannya. 1. Sistem belajar mengajar tidak selalu tatap muka. Dampak positif pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi ini adalah sistem pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning atau sekarang ini PJJ. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Dan yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan secara langsung bisa meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini seyogyanya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia serta mencari referensi-referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses belajar mengajar. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu seorang guru harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kini dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, gambar, suara, dan video bahkan film untuk mempermudah dalam penyampaian termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologi. Dan 5. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia pendidikan sering terjadi di era globalisasi.
pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. 6. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan sejogianya bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student-oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Berikut dampak negatif dari globalisasi bagi bidang pendidikan. 1. Menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Dampak buruk selanjutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikan. 3. Tergerusnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi yang sangat pesat juga bisa menggerus kebudayaan lokasi di sebuah negara. Keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Dampak buruk globalisasi selanjutnya dalam dunia pendidikan adalah munculnya tradisi serba cepat dan instan. 5. Komersialisasi pendidikan. Dampak buruk dari globalisasi selanjutnya adalah terancamnya kemurnian tujuan dalam pendidikan akibat dari komersialisasi pendidikan. Strategi globalisasi dalam bidang pendidikan yaitu mengedepankan model perencanaan pendidikan partisipatif yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. 2. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu, dan penguasa dalam pendidikan. 3. Penguatan fokus pendidikan yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 4. Pemanfaatan sumber luar. 5. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Contoh dari globalisasi di bidang pendidikan yaitu ada pertukaran pelajar, kemudian mendapatkan informasi, pertukaran guru. Pertukaran dalam pelajar, kerjasama antar negara di bidang pendidikan merupakan bentuk globalisasi. Hal tersebut membuat masing-masing negara dapat saling bertukar pelajar. Kemudian mendapatkan informasi yaitu para pelajar sekarang jauh lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan pelajaran mereka. Terakhir, pertukaran guru yaitu umumnya untuk bidang studi tertentu, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang studi lainnya. Sekian dari kelompok saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.